Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel R.A. Yahya. Sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman subscribe agar tidak ketinggalan channel kami. Jangan lupa juga untuk like, share, dan komennya ya. Tanah kuburan Panguragan yang terletak di Desa Panguragan, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, memang sudah lama tersohor di seantero Jawa Barat, Jabar, dapat menjadi media ilmu gaib. Banyak kalangan dukun aliran sesat menggunakan tanah kuburan Panguragan sebagai media guna-guna untuk menghancurkan usaha seseorang. Benarkah? Guna-guna tanah kuburan Panguragan terkenal ganas serta sangat jarang ada pengusaha yang sanggup bertahan. Setiap pengusaha yang tempat usahanya ditanami tanah kuburan Panguragan dalam waktu singkat dijamin bangkrut. Bukan hanya bangkrut, bahkan pengusaha bersangkutan dililit utang dalam jumlah besar hingga menjual bangunan tempat usahanya. Sejumlah pakar kebatinan di kota Cirebon yang sempat dimintai komentarnya seputar keganasan guna-guna tanah kuburan Panguragan, rata-rata mereka mengaku sudah mendengar kabar tersebut sejak lama, bahkan mulai kakek buyutnya. Dengan demikian, tanah kuburan Panguragan termasuk guna-guna cukup tua di Tatar Jawa Barat. Karena ganasnya guna-guna tanah kuburan Panguragan, tidak aneh jika jadi momok menakutkan bagi kalangan pengusaha, terutama pedagang. Ki Anom Jati Sanggabumi, seorang supranaturalis muda cukup tersohor di kota Cirebon, sewaktu dihubungi penulis di Villa Kecapi Mas, Kelurahan Harjamukti, kota Cirebon membenarkan kabar seputar penyalahgunaan tanah kuburan Panguragan untuk media guna-guna penghancur usaha. Penyalahgunaan tanah kuburan Panguragan jelas menyalahi syariat Islam, sehingga dukun dan pihak yang menyuruhnya sangat berdosa secara habluminallah maupun habluminanas dan sebaiknya hindari cara-cara sesat semacam itu, kata Ki Anom Jati Sanggabumi. Ken Nagasi, seorang budayawan sekaligus pemerhati dunia gaib cukup terkenal di Kabupaten Cirebon mengaku prihatin atas praktik kotor semacam itu. Sewaktu dihubungi di Sanggar Buaya, Dimas Gandasari, yang berlokasi di sekitar Stadion Bima, pria tampan warga desa, Kecamatan Sindang Laut, Kabupaten Cirebon ini kerap mengurut dada tiap kali dia mendengar keluhan para mantan pengusaha kenalannya yang bangkrut akibat praktik dukun sesat menggunakan media tanah kuburan Panguragan. Astagfirullah, kenapa mesti menyengsarakan orang lain demi kepuasan diri sendiri? Kenapa tidak bersaing secara sehat melalui pemantapan manajemen? Seal Ken Nagasi, ibarat pepatah, tak ada penyakit yang tak ada obatnya. Jika diibaratkan penyakit, guna-guna tanah kuburan Panguragan ternyata punya tandingan. Jika belum gulung tikar, kondisi tempat usaha atau perusahaan yang ditanami tanah kuburan Panguragan dapat dinetralisir dengan ditaburi pada keempat sudut bangunan itu menggunakan pasir kali Bayalambu. Haji Sator, seorang pakar supranaturalis terkenal di Desa Bayalambu, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, mengaku sudah sering menolong pengusaha yang terkena guna-guna tanah kuburan Panguragan. Melalui media pasir kali Bayalambu yang sudah dirituali, secara alamiah dapat menetralisir pengaruh negatif tanah kuburan Panguragan. Kecuali ada penanaman ulang dari pihak yang melakukannya, maka mesti dilakukan penaburan ulang pasir kali Bayalambu. Tanah kuburan itu pun tidak bisa asal ambil oleh sembarang orang, melainkan hanya bisa diaktifkan aura negatifnya oleh orang yang ahli di bidang itu. Begitu pula pasir kali Bayalambu, dan secara kebetulan saya mewarisi ritual pasir kali Bayalambu dari ayah saya, terang Haji Sator. Konon, dampak yang ditimbulkan bagi korban guna-guna tanah kuburan Panguragan bukan hanya mengalami kebangkrutan usaha, namun sepanjang malam mendapatkan teror gaib sangat mengerikan. Salah satunya seperti dialami Udin bin Waud, warga Kelurahan Karangan,
Kecamatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dia bukan saja kehilangan kios kue kering miliknya di Pasar Baru, Tanjung Pura karena dijual dan menanggung hutang, namun dia kini mesti mengais rezeki di Arab Saudi sebagai driver. Berikut ini adalah kisah nyata yang dituturkan oleh Udin bin Wow kepada saat Jumat Kliwon dan Sabtu Legi. Udin duduk termenung di teras gedung pertemuan. Saat itu dia bersama 3 rekannya. Pria yang usianya beranjak senja dan berbadan subur itu memisahkan diri dari hiruk-pikuk ratusan orang pengantar para peserta rakernas. Wajah yang sudah dipenuhi kerutan itu tampak tuyul seakan menyimpan duka nestapa teramat berat. Udin duduk di atas tikar di bawah rindangnya pohon beringin hingga memasuki dini hari. Pemandangan semacam itu, tentu saja sangat kontras dan sangat tak lazim. Seperti misteri, dia seperti berupaya memuntahkan kegalauan hatinya seputar perjalanan usaha sulungnya yang kini bangkrut dan gulung tikar. Setidaknya hingga 2005 silam, kios kue itu sangat populer dan setiap harinya selalu dijejali pembeli. Menyaksikan kemajuan usaha Udin, sejumlah kios yang semula menjual dagangan lain diganti menjadi kios kue kering. Akibatnya, persaingan pun semakin ketat sehingga calon pembeli kue kering tersebar ke berbagai kios yang ada di Pasar Baru. Sejak saat itu, dari waktu ke waktu, jumlah pembeli ke kios Udin terus berkurang. Tetapi, bagi Udin hal itu dianggap sesuatu yang lumrah sesuai dengan hukum pasar. Sekitar awal 2006, naluri Udin menangkap ada hal yang tidak wajar, terutama setelah mendapatkan kiosnya benar-benar sepi. Bayangkan, omset dalam sehari hanya cukup buat menutupi kebutuhan dapur keluarga. Tragisnya, puluhan orang pelanggan kabur sambil membawa utang dalam jumlah besar. Hal ini membuat Udin kalang kabut mencari dana pinjaman buat menambal modal yang berkurang akibat ulah para pelanggan yang nakal itu. Bukan itu saja, pada bulan ketiga 2006, Udin anak saya dan keluarganya merasakan suatu gangguan gaib yang menciptakan rasa takut. Kisah Udin dengan pandangan menerawang jauh. Masih dalam bulan yang sama, sejumlah pedagang skoteng, bakso dan lainnya yang biasa mangkal malam hari di sekitar Pasar Baru Tanjung Pura sempat menggunjingkan peristiwa gaib di sekitar kios kue milik Udin. Mereka kerap menyaksikan sosok pocong alias mayat hidup berkeliaran di teras kios kue milik Udin. Gunjingan itu pun akhirnya masuk ke telinga Udin. Untuk membuktikannya, pada dini hari sekitar pukul 1-an, seorang diri Udin menyelinap ke lorong Los Pasar Baru Tanjung Pura yang berjarak sekitar 1 km dari rumahnya. Karena sudah dini hari, suasana pasar sangat sepi. Kalaupun ada aktivitas hanya di sisi jalan alternatif penghubung Polsekta dengan markas Polres Indramayu, di mana terdapat warung nasi yang buka 24 jam. Malam itu, berselang 2 kios dalam posisi berseberangan, Udin mengambil tempat pengintaian yang dirasa aman. Untuk bersembunyi, dia duduk di balik tumpukan bekas kotak gula yang sudah kosong. Berkat lotion anti nyamuk, dia terbebas dari serangan-serangan haus darah. Sepasang matanya menatap lurus ke arah kiosnya yang sengaja tidak diberi penerangan sehingga suasana temaram sisa lampu dari kios lain di sebelahnya. Dia meragukan gunjingan para pedagang ketika merasakan pantatnya mulai penat akibat terlalu lama duduk di atas lembaran kardus bekas. Ketika terlintas niat untuk pulang, detak jantung Udin mendadak terpacu. Pandangannya lebih dipertajam. Ternyata benar, samar-samar dia menyaksikan sosok mayat terbungkus kafan muncul dari balik tumpukan kardus bekas snack yang disimpan di teras kios. Pocong itu bergerak lembut dan makin lama makin jelas setelah terkena sisa cahaya lampu dari kios sebelah. Rasa takut pun mulai merasuk ketika pocong itu terlihat gelisah. Kepala pocong menoleh ke berbagai arah diikuti gerakan tubuhnya. Udin yakin, keberadaannya sudah diketahui makhluk alam gaib itu, sehingga sepasang sandal jepit pelan-pelan dia lepas. Nalurinya memang tepat, pocong itu melompat-lompat tertuju ke tumpukan bekas kotak gula di mana Udin bersembunyi. Ketika jaraknya tinggal beberapa meter lagi, sekuat tenaga Udin melompat dari balik tumpukan bekas kotak gula lantas lari menjauhi arah datangnya pocong. Udin lari secepat yang dia mampu menuju ke arah warung nasi, tanpa peduli terhadap 3 tukang becak yang
yang duduk santai di bangku kayu. Udi menerobos memasuki warung dan disambut pekikan kaget pelayan yang tengah terkantuk-kantuk. Keesokan paginya, peristiwa itu dia ceritakan kepada istrinya lalu kepada ayahnya. Ujang yang awam soal makhluk gaib, hanya memberi saran supaya anaknya lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak wirid. Dari kios kue, teror itu pun berpindah ke rumah Udi. Nyaris tiap malam istri dan dua anaknya diteror suara-suara aneh dari serambi rumah, bahkan terkadang disertai bau terobos melalui celah daun jendela. Atas desakan istri dan anak-anaknya, Udi minta izin kepada ayahnya untuk numpang tidur sambil mencari jalan keluar. Ujang tidak bisa menolak permintaan putranya, sehingga merelakan kamar depan yang bersisian dengan ruang tamu ditempati Udin bersama keluarganya. Sedangkan siang harinya, Udin membawa keluarganya kembali ke rumahnya yang hanya beda gang dengan rumah orang tuanya itu. Malam Selasa Kliwon bulan ke-6 2006, Udin gelisah di tempat tidurnya. Udara awal musim kemarau membuat gerah tak tertahankan. Untuk mendapatkan udara segar, Ujang membuka daun pintu depan lalu duduk santai di kursi ruang tamu. Saat jarum jam menunjuk pada angka 2 dini hari, muncul Udin dari ruang kholwat, tempat sholat, yang bersatu dengan kamar dapur. Udi saat itu masih mengenakan sarung, peci dan baju koko serta tangan kanan masih memutar tasbih. Keringat membasahi kening. Rupanya Udin pun tak tahan kegerahan di ruang kholwat, sehingga memilih melanjutkan wiridnya di ruang tamu. Angin malam lumayan sejuk menerobos memasuki celah daun pintu yang terbuka seperempat bagian. Di atas kursi busa yang mulai usang, Ujang menyandarkan punggung dan meletakkan tengkuknya. Aroma kantuk mulai merasuk. Sambil terkantuk-kantuk, Ujang mengamati bagian ujung pintu pagar besi halaman rumah lewat celah daun pintu. Sedangkan di sampingnya, Udin masih melanjutkan bacaan wiridnya. Dirasa tubuhnya mulai segar serta aroma kantuk mulai tak tertahankan. Udin bermaksud menutup daun pintu dan akan membanting punggung di atas kasur melanjutkan tidur. Belum sempat mengangkat pantat, lewat celah daun pintu dia melihat ujung pintu pagar besi bergerak diiringi deritan lembut. Entah datang dari mana, ruang tamu dalam sekejap sudah dipenuhi bau busuk sangat ganjil. Bau busuk semakin menyengat, belum sempat menduga-duga siapa orang yang akan bertamu, daun pintu ditabrak dari luar hingga membentur tembok menimbulkan suara gaduh. Suara benturan daun pintu dengan tembok kontan mengejutkan Ujang dan Udi. Yang lebih mengejutkan, di ambang pintu sudah berdiri sesosok mayat hidup alias pocong. Lewat cahaya lampu neon ruang tamu yang terang benderang, Ujang menyaksikan kafan yang masih lengkap dengan ikatannya itu sangat kusam penuh lumpur hitam. Kulit wajah makhluk itu tidak utuh lagi. Sangat rusak, penuh borok-borok serta belatung bergerak lembut pada sepasang rongga matanya. Dari lubang mulut dan hidungnya meluncur lenguhan seperti sedang menahan marah. Makhluk itu bukan menatap Udin melainkan menghadap lurus ke arah Udin. Diiringi lenguhan keras, makhluk itu menerjang ke arah Udin. Udin tak mampu berbuat banyak selain berjuang mempertahankan kesadarannya supaya tidak pingsan. Diserang makhluk seseram itu, secara refleks, sekuat tenaga Udin menjejakkan sepasang kakinya ke atas lantai. Akibatnya, kursi yang dia duduki terbalik dan tubuh Udin terjengkang ke belakang lantas jatuh terduduk. Udin hanya mampu membuka mulut, tapi lafaz ayat kursi sama sekali tidak pernah mau keluar. Yang meluncur dari kerongkongannya hanya suara menyerupai orang gagu. Air hangat sangat deras mengucur dari balik kain sarung. Akibatnya dia berkubang pada genangan air kencingnya sendiri. Sama halnya ayahnya, Udin pun hanya berjuang agar jangan sampai pingsan. Dia yakin, makhluk itu bukan semata menakut-nakuti melainkan mengancam jiwanya. Saat jaraknya tersisa beberapa senti lagi, Udin ingat kalau tasbih di genggamannya itu pemberian dari seorang ustadz. Dia berharap benda itu bukan semata alat penghitung wirid. Tanpa berharap